Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pertama-tama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali saya akan menyampaikan tentang musibah bagian kedua. Musibah kemarin ada 3 ya Pak ya. Masih ingat apa saja Pak? Bentuknya bisa ujian, bisa teguran, dan bisa apa? Azab ya. Ujian diberikan kepada orang yang mukmin, sedangkan teguran kepada orang yang mukmin juga tapi yang mulai lalai. Ya, juga azab ini diberikan tentu kepada orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Nah, setiap ujian itu ada ukurannya Pak. Jadi Allah sudah menentukan kadar ukuran seseorang kalau diberikan ujian, sehingga manusia nanti bisa menanggulangi setiap ujian yang diberikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya ya. Jadi musibah yang Allah turunkan kepada manusia, pasti manusia sanggup menanggulangi. Kalau menjadi beban, nah itu berarti manusianya sendiri yang tidak mau menerima takdir Allah. Kan ada, kalau kita nanti sudah punya rumusnya ini, kita sadar bahwa setiap musibah kita itu bisa untuk menanggulangi. Jangan sampai dengan diturunkan musibah, ujian ini menggerutu, mengeluh gitu ya, atau meronta-ronta. Banyak orang yang seperti itu Pak. Nah, kalau kemarin itu ujian dalam bentuknya apa itu? Kebaikan, keburukan, ujian ibadah, ujian sosial itu Pak ya. Nah, sekarang apa yang diuji ini Pak? Yang diuji itu ada 6 Pak, yaitu mengenai kadar keimanan. 1, 2 kadar ketaatan, kadar kesyukuran, kemudian ketakutan kepada Allah, terus kemudian kadar jihad dan kesabarannya, dan yang ke-6 ujiannya layak enggak, ketika diuji ini layak enggak masuk surga. Nah ini Pak, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah kadar keimanan. Nah, setiap mukmin kan selalu diuji Pak ya, dengan berbagai macam ujian. Tapi mesti diketahui dulu kadar keimanannya itu, apakah dia benar-benar seorang yang beriman atau bohong imannya. Kan ada orang yang berpura-pura beriman, ada kan yang Pak Anies ya? Siapa Pak kira-kira orang yang pura-pura beriman ini?
orang munafik, Pak. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Itu ya. Nah, adapun seorang yang beriman selalu ada ujian. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja, ya, sedangkan dia tidak diuji? Jadi Allah nggak mau membiarkan manusia begitu saja tanpa ada ujian. Begitu menyatakan beriman, pasti mulai diuji. Masalahnya soal ujiannya ini kita nggak tahu, Pak. Tapi seorang yang beriman harus siap. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamuna mulahul ladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin ya. Dan sungguh kami akan menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar imannya dan siapa orang yang dusta. Ya, jadi iman seseorang pasti Allah tahu siapa yang berdusta dan siapa yang benar imannya. Nah, ujian imannya ini apa saja, Pak? Rabu kemarin udah saya sampaikan mengenai ada beberapa ujian bagi orang yang mukmin. Bacakan dulu hadisnya, Pak. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa baca ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, al-mu'minu baina khamsin sadaida. Seorang mukmin berada di antara 5 ujian. Nah, ujiannya ada 5. Yang pertama, mukminun yahsudu, mukmin yang dengki. Jadi ada orang mukmin dengki kepada orang mukmin. Yang kedua, wa munafikun yughidu, yaitu orang munafik yang benci, atau orang munafik yang apa itu? Ya, yang membencinya. Kemudian wa'adu yuqatiluhu, yaitu musuh yang akan membunuhmu. Kemudian wasaitanu yadilluhu, setan yang menyesatkan. Dan wa nafsun tu'rihi, tu'wihi, yaitu hawa nafsu yang merongrong. Jadi ada 5 ujian bagi orang mukmin itu. Yang pertama datang dari orang mukmin sendiri, orang munafik, kemudian orang yang kafir yang ingin membunuh, kemudian apa tadi, Pak? Setan yang menyesatkan, yang kelima hawa nafsu. Ya. Itu ujian-ujian bagi orang mukmin. Ini ada di hadis riwayat Ad-Dailami. Ada orang mukmin kok bisa benci kepada orang mukmin, Pak? Kenapa, Pak? Kalau kita lihat di medsos, kan sering ada orang saling mentahdir, ya, saling mencela di antara orang mukmin. Itu buktinya bahwa ada orang mukmin benci kepada orang mukmin. Orang dikatakan Wahabi, sering dengar kan, Pak? Bahkan saya sendiri pernah difitnah Wahabi 3 kali, Pak. Saya tanya Wahabi itu apa? Saya sendiri juga nggak tahu Wahabi itu apa. Dia pun nggak bisa jawab. Itu yang pertama.
Yang kedua lewat istri saya. Ketika ada klien saya datang, terus tiba-tiba saya datang, saya diceritain sama istri saya, wah kok tadi dibilang Bapak Wahabi itu apa ya? Iya, karena Wahabi itu katanya cirinya celananya cingkrang, jenggotan. Itu adalah framing, tuduhan. Nanti kalau kamu lihat, baca ya di dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu jenggotan, kainnya di atas mata kaki, ya sunnahnya itu. Ya kok dituduh Wahabi, kenapa gitu? Ya itulah kebencian orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Dan ternyata benar itu. Dia orang yang mukmin tapi benci kepada orang yang mukmin. Tuduhan yang ketiga secara tidak langsung, ya ini inisialnya IR, saya sebut aja IR ya, nanti cari sendiri itu. Mengatakan bahwa ciri Wahabi itu kalau habis imam terus berbalik, terus umi katanya gitu. Itu ciri Wahabi katanya. Masya Allah, subhanallah, tuduhannya sampai begitu ya, bencinya. Ya. Nah, memang ujian terberat bagi orang mukmin adalah istiqomah, Pak. Karena istiqomah itu terus menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini menjadikan sesuatu ujian yang boleh dikatakan berat. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Abu Amr radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seseorang pun selainmu. Maka beliau bersabda, amantu billahi, lalu sumastaqim, yaitu engkau beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Beriman kepada Allah lalu istiqomah. Nah, istiqomah ini ternyata dikatakan oleh siapa tadi? Ibnu Amr, sesuatu perbuatan yang berat, tapi ini harus dilakukan. Kalau sahabat mungkin bisa Pak melakukan karena dekat dengan Rasulullah. Ditarik Pak Jun. Nah, ya itulah ujian di antara ujian orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ujian ketaatan. Ya, kadar ketaatan kita itu juga diuji sama Allah. Contohnya siapa Pak? Contohnya ini adalah Nabi Ismail ketika diuji mau disembelih. Sama-sama Nabi Ibrahim juga diuji Pak ketaatannya. Dia taatkan. Taat nggak dia diperintah sama Allah untuk menjalankan perintahnya. Ini ada di surat 37 ayat 102 sampai 106. Tapi saya bacakan yang 102 dan 106-nya aja ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangduru ma dataro. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, bersama Nabi Ibrahim, kemudian berkata, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.
Dan kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kira-kira gimana Pak? Kalau ini terjadi pada diri kita kan, sanggup nggak kita melakukan ujian ini? Ini sebagai contoh ibrah kepada kita bahwa ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail itu ujiannya sangat berat. Sehingga walaupun seperti itu, tapi tetap dilakukan, walaupun akhirnya diganti dengan domba. Ya. Lalu di ayat 106-nya, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nah, ya. Jadi ini ujian. Karena kalau buat kita nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin kan? Ya. Berat Pak. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail ini tentu menjadi teladan bagaimana mereka berdua ketika mendapatkan mimpi itu dia berdiskusi Pak. Nabi Ibrahim sendiri minta pendapat kepada anaknya. Nah ini contoh bagi kita sekarang ya, yang di sini ini harusnya seorang orang tua itu sering berdiskusi kepada anak. Anak dimintai pendapat ketika anak sudah bisa nalar, sudah balik itu ya. Ya itu bisa dimintai pendapat sehingga terbiasa nanti anak itu akan bisa berkomunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang diuji kadar kesyukurannya Pak. Kalau tadi taat dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, syukur ini dicontohkan juga oleh Nabi, yaitu Nabi siapa Pak? Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi, ya kan? Iya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ya. Jadi nikmat ini datangnya dari Tuhanku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Ini ujiannya Pak. Kadang kalau orang sedang diberi kesempitan harta, banyak yang mengeluh, banyak yang lupa kepada Allah. Padahal dengan kesempitan harta itu nanti kalau ini paham Pak, benar-benar didalemin, akan menjadikan seseorang itu mudah dalam hisabnya. Ya. Karena sedikit harta itu pasti yang dihisab lebih cepat, lebih mudah. Nah ini, tapi kalau kita nggak tahu nih kalau yang disempitkan hartanya gimana ini. Kalau sudah paham saya yakin ini. Dari Muhammad bin Labid bahwa Nabi SAW bersabda, dua perkara yang dibenci anak Adam, pertama kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Kemudian yang kedua, dia membenci sedikit harta. Nah ini Rasulullah sudah informasikan ini bahwa harta itu kalau disempitkan akan menjadi kebencian. Padahal sedikit harta itu lebih menyedikitkan hisab atau perhitungan amal. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi terbukti kan Pak, zaman sekarang tuh kalau kita lihatnya memang di medsos Pak, nggak bisa kita lihat langsung tuh jarang. Tapi kalau kita lihat di medsos banyak orang-orang yang kalau ada hartanya pamer, tapi kalau sedih banyak mengeluh. Ya, di hadis ini
ada hikmahnya agar cepat nanti masuk surga. Maka banyak orang yang sedikit hartanya itu harus diresapi, harus diyakini. Walaupun ini memang tidak mudah, tetapi kita harus yakin bahwa dengan sedikit harta itu bisa mempercepat hisabnya sehingga bisa cepat masuk surga. Rumusnya bagi kita yaitu yang penting cukup, Pak. Ini rumusnya, yang penting cukup. Mau kawin lagi cukup, ini Pak ya. Ya itu, kalau kita punya rumus cukup, udah tenang Pak. Ada ya Pak? Enggak apa-apa. Kemudian yang keberapa tadi ya? Bentar, tadi kesyukuran berarti taat. Kemudian yang keempat, jadi diuji kadar ketakutan kepada Allah. Takut ini ternyata sebuah ujian, Pak. Dulu ada orang yang hidupnya bergelimang harta. Kayaknya pernah saya sampaikan di sini juga ini. Kok bergelimang harta? Dulu ada orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, penuh dengan maksiat. Di akhir hayatnya, dia merasa ketakut kepada Allah karena dia sadar pasti akan disiksa. Maka dia berpesan kepada anak-anaknya agar kalau ia mati, jasadnya setengah dibuang ke laut, dibakar, kemudian disebar ke laut, yang setengah lagi di darat. Maka qadarullah, dia mati duluan, dan wasiat dari ayah ini dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi bagi Allah mudah untuk mengumpulkan lagi itu. Maka dipanggillah laut, dipanggil darat untuk mengumpulkan abu daripada jasad orang yang takut tadi, Pak. Maka setelah dihadapkan kepada Allah, maka dihidupkan sama Allah, maka ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan ya seperti ini? Fulan ini menjawab, saya takut kepada Allah, saya takut kepadamu karena pasti engkau akan menyiksaku. Nah, dalam riwayat ini lalu Allah mengampuni fulan ini karena rasa takutnya kepada Allah, padahal waktu di dunia penuh dengan maksiat, bergelimang dosa. Dari hadis ini kita bisa ambil ibrahnya bahwa takut kepada Allah ini sebuah ujian yang bisa mendapatkan ampunan Allah. Masalahnya kalau kita mencontoh orang tadi nggak bisa, Pak. Ini nggak bisa dicontoh, berat Pak ini. Ya, tapi kita harus terus melakukan amal soleh. Ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Jadi dia sahih. Nah, orang yang takut tentu akan berhati-hati, Pak. Jangan sampai terpeleset. Pokoknya cari aman saja, itu lebih safe. Hatta dalam beramal soleh, Pak, itu mesti hati-hati sekali. Ketika mau beribadah, dia hati-hati karena dia harus punya dasarnya dulu. Tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaan, tapi punya dasar untuk beribadah, ya. Sehingga kehati-hatian ini akan menyelamatkan dari azab Allah. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sungguh orang-orang yang takut azab Allah, ya, takut azab Allah, mereka sangat berhati-hati. Nggak jadi. Ya. Jadi orang yang takut pada azab Allah, mereka sangat berhati-hati. Jadi nggak mau
gegabah Pak, nggak mau sembarangan dalam melakukan suatu amal soleh. Prakteknya takut bagaimana Pak? Yaitu punya mata menghindari tontonan yang dilarang. Ini rasa takut itu Pak. Jadi ketika ada tontonan yang haram, buka-buka aurat, hindari Pak. Itu ada karena ada rasa takut. Kemudian perut yang dimasukkan hanya yang halal, menjauhi yang haram, apalagi subhat ya. Kemudian lisan jangan sampai keluar perkataan dusta atau bohong, termasuk ghibah juga Pak. Tangan dan kaki digunakan, jangan sampai digunakan untuk merugikan orang lain ya, dan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Jangan melakukan ke tempat-tempat yang maksiat. Karena rasa ketakutan ini menyebabkan seseorang tidak disentuh api neraka. Nih poinnya di sini Pak. Orang yang takut tadi hati-hati karena takut dengan azab Allah dan menyebabkan tidak disentuh api neraka. Ini contohnya ketika tadi ya, mata tidak digunakan untuk menonton yang dilarang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh api neraka, yaitu ainun bakat min khosyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah ya, dan mata yang bermalam berjaga di jalan Allah. Jadi ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka karena dia menangis karena Allah dan dia menjaga di waktu malam. Artinya ketika malam adalah bangun untuk zikir kepada Allah. Zikir ada banyak maknanya, bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan berdoa, bisa dengan zikir itu sendiri, bisa juga dengan minta ampun ya. Jadi jangan sampai tidur malam nggak pernah bangun untuk sedikit mengingat Allah. Nah ini dikatakan orang-orang yang seperti ini akan tidak tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang kelima yang diuji tadi jihad dan sabar. Ini Allah katakan dalam surat Muhammad ayat 31. Agak mulai buret ini. Tolong bacakan Pak. Surat 47 ayat 31. 31. Ini udah matanya udah. Iya, surat Muhammad ayat 31. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kamu uji perihal kamu. Nah, dan akan kami uji perihal kamu. Berarti di sini kan berjihad dan sabar yang diuji, Pak. Ya, yang diuji jihad dalam hal ini adalah perang. Nah, kemarin perang sudah diterangkan oleh Pak Ustadz Anto itu. Wah, udah 1 jam diterangkan. Jadi di sini saya nggak usah ulas ya. Udah mendalam kemarin, Pak. Ya. Jadi yang diuji jihad dalam hal ini perang karena Allah. Ya, perang karena Allah, membela agama, atau hanya disebut pemberani saja, Pak. Ini ujian. Jadi ketika disuruh berperang itu ada yang memang berani ya, karena Allah, tapi ada yang berani karena hanya ingin
dilabeli pemberani itu aja Pak. Sebab hadiahnya kalau orang berperang mati, kalau syahid mati syahid kan Pak ya. Bacakan hadisnya dulu Pak, mudah-mudahan bisa baca ini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan terhapus? Lalu beliau menjawab, na'am, jika engkau terbunuh fi sabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, menghadapi musuh, tidak berpaling untuk lari, engkau akan mati syahid, kecuali yang masih punya tanggungan. Sungguh Jibril baru saja mengabarkan kepadaku. Jadi ketika sahabat bertanya, kalau aku perang fisabilillah, kalau aku terbunuh syahid enggak? Ya, engkau mati syahid asal engkau ikhlas, sabar, dan jangan lari dari perang selama engkau tidak punya hutang. Ya. Jadi konteksnya kalau zaman sekarang gimana nih Pak? Kalau memang tidak ada perang buat kita, bagi orang yang berkesempatan perang, tidak berkesempatan perang, cukup berikan logistiknya Pak. Nah itu juga akan mendapatkan seperti orang yang berperang. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi perlengkapan seseorang berperang di jalan Allah, berarti dia telah ikut berperang. Ya, jadi memberikan logistik. Dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga seseorang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah ikut berperang. At-Tirmidzi muttafaqun alaih. Jadi dua-duanya ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang. Dia memberikan logistik maupun menjaga keluarganya ketika ditinggal perang, dia memenuhi kebutuhannya. Pilih yang mana kira-kira Pak? Kalau ada perang nih, pilih perang atau pilih yang ini tadi Pak? Ya, terserah. Terakhir ya Pak ya, ya tinggal 5 menit lagi Pak. Yaitu kadar ujiannya layak nggak kita masuk surga ini Pak. Karena masuk surga itu harus lewat ujian. Ini Allah katakan dalam surat Al-Baqarah Pak, ayat 214. Tolong bacakan lagi Pak. Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum datang kepadamu cobaan yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, Nasrullah qarib. Ya, itu ya. Jadi ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum diuji. Jadi mau masuk surga pasti ada ujiannya. Ujiannya apa tadi? Ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang mentalnya. Nah, itu semua ujian Pak. Ini kasus contoh itu ujian mental ini Pak. Ini ketika ditinggal atau anaknya itu wafat Pak, anaknya meninggal. Ini sebuah ujian berat bagi orang tua tentu. Saya mengalami soalnya ini.
Jadi ketika seseorang ditinggal anaknya, inilah ujian mental yang sesungguhnya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Lalu Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Lalu Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, dan namai rumah itu dengan nama Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Hadis Tirmizi dan Ahmad. Jadi ketika diuji dengan meninggalnya anak itu, kalau menurut hadis ini justru kita harus istirja, bersabar, mengucapkan apa istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Mereka memujinya, alhamdulillah, tidak menggerutu, tidak meraung-raung, ya Pak. Ini kan berat, Pak. Apalagi kalau anak tunggal, anak kesayangan. Mungkin Pak Bani juga merasakan ya Pak ya. Iya. Tapi ketika kita ditinggal, kita memuji Allah, kita mengucapkan istirja, udah dibangunkan rumah di surga, yaitu Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini khusus ini Pak ya. Nah, terakhir untuk memotivasi karena terkena musibah, dari Umar bin Khattab, beliau berkata, kalau aku ditimpa musibah, ini Umar bin Khattab ya, di situ ada 4 kenikmatan. Musibah menjadi nikmat bagi Umar. Ini Umar kan yang orang luar biasa ini, sahabat yang istimewa. Nah, saya bacakan hadisnya. Demi Allah, setiap kali aku mendapat musibah, maka di situ selalu terdapat 4 kenikmatan dari Allah. Ya, 4 kenikmatan. Yakni pertama, musibah itu tidak menimpa agamaku. Selama tidak menimpa musibah, itu nikmat. Coba kalau menimpa agama kita, kita tertimpa musibah agama, ya misalnya orang munafik, orang murtad, itu kan musibah agama, itu berat itu. Kedua, musibah itu tidak lebih berat dari yang menimpa orang-orang terdahulu. Jadi musibah zaman sekarang, zaman kita ini lebih ringan dibanding zaman orang-orang dulu. Orang dulu ujiannya, musibahnya lebih berat. Maka dikatakan Umar tadi, ini ujian-ujian yang nikmat. Ketiga, musibah itu tidak menghalangi ridho Allah kepadaku. Dan keempat, dengan adanya musibah itu aku dapat mengharap pahala dari Allah. Nah, musibah ini menjadikan ridho Allah dan ada pahala di balik musibah itu. Inilah suatu kenikmatan. Karena kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Ya. Jadi kalau suatu kaum dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Siap enggak kalau Allah mencintai kaum kita ini Pak? Kita ini Pak, siap enggak diuji? Ya, harus siap Pak. Ya, kalau Allah cinta gimana? Kita sambut cintanya Allah agar kita mendapatkan ujian itu, berhasil untuk melewatinya. Ya.
Itu aja ya, mudah-mudahan kita bisa melewati ujian-ujian yang sudah disebutkan di atas tadi. Apa saja tadi Pak? Ujian keimanan, ketaatan, terus syukur, takut kepada Allah, dan apa tadi? Layak nggak kita masuk surga? Jadi harus melewati ujian sehingga menjadikan kita nanti insya Allah mudah hisabnya, cepat masuk surganya. Amin. Itu saja. Barangkali ada tambahan. Cukup ya? Cukup. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.